Tapi mulai tahun 2019 saya minta itu dilaksanakan setiap tahun karena ini sudah masuk sebagai kalender of event nasional ya, seperti itu. Halo sahabat, selamat datang di Tarakan Is My City Podcast bersama saya Ray Cendana dan senang sekali karena hari ini saya tidak sendiri tapi bersama orang spesial dan tentunya ini adalah sosok yang kita tunggu sama-sama ya. Ada Wali Kota Tarakan Bapak Hairul. Halo Bapak Hairul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak apa kabar Pak? Kabar baik, alhamdulillah, sehat walafiat. Oke. Bara gimana kabar? Semangat Pak hari ini, semangat banget mau ngobrol-ngobrol nih seputar Tarakan pastinya. Dan sekedar informasi saja bahwa kita semua di sini sudah melakukan swab, jadi sudah dinyatakan negatif dan aman. Copot masker dulu ya Pak ya, tapi Bapak Hairul juga boleh dong copot maskernya. Dan kita langsung ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Cek-cek, oke. Pak Hairul, kemarin kan ada Festival Irau Tengkayu ya. Ini adalah salah satu daya tarik besar pariwisata di Tarakan pastinya. Yeah. Nah, tapi sebenarnya banyak yang belum tahu ini sebenarnya tuh Festival Irau Tengkayu tuh apa sih? Terus yang paling istimewa dari festival ini seperti apa juga nih Pak? Ya, jadi Festival Irau Tengkayu ini sebenarnya sudah dilaksanakan sejak tahun 95 ya. Jadi masih Tarakan sebagai kota administratif itu. Lalu setelah menjadi kota madya dimulai tahun 2001. Dan setiap 2 tahun biasa dilaksanakan. Ini adalah sebuah pesta rakyat, pesta budaya rakyat Tarakan, khususnya dari suku asli, suku Tidung itu. Dan ini adalah merupakan sebenarnya bagian ungkapan rasa syukur masyarakat Tarakan khususnya kepada laut ya. Karena cerita awalnya Tarakan ini masyarakatnya dulu memang hidupnya dari nelayan dulu. Jadi mereka setiap berhasil, begitu setiap tahun mereka melakukan persembahan kepada Sang Maha Kuasa melalui tadi ritual upacara adat tadi dengan Festival Irau Tengkayu yang disebut sebagai Irau Tengkayu itu. Wujudnya biasanya melakukan pelarungan padau atau perahu ke laut. Jadi boleh dikasih tahu nggak nih sama sahabat yang lagi nonton kita berdua nih Pak, detailnya acaranya dari Festival Irau Tengkayu itu ada apa aja Pak? Dari awal nih sampai selesai gitu? Kalau yang paket awalnya itu biasanya kita mulai dari ada festival rakyat. Jadi ada arak-arakan festival budaya rakyat itu. Jadi padau ini atau perahu ini diarak itu dari kota ya, dari tempat pembuatannya itu. Diarak oleh berbagai suku, berbagai paguyuban ini ikut semua, jadi seluruh suku itu ikut mengarak ini, ya tentu juga dengan menampilkan budaya masing-masing. Lalu diarak sampai ke laut, ke Pantai Amal itu, tempat nanti perahu ini nanti akan dilarung. Itu biasa dilaksanakan 1 hari sebelumnya. Lalu pada saat kegiatan besoknya itu ada upacara tari kolosal ya, lalu juga disertai biasanya di situ ada pesta rakyat juga. Dan acara puncaknya itu melarung perahu atau padau 7 dulung itu ke laut, seperti itu. Nah dalam perkembangan terakhir ini di pelaksanaan sebelum pandemi, di zaman saya menjabat sebagai wali kota, kita menambahkan yang namanya ada Pekan Budaya. 1 minggu sebelumnya itu ada Pekan Budaya yang menampilkan tadi berbagai kebudayaan daerah yang ada di Tarakan, yang bermukim di Tarakan. Karena Tarakan ini kan kalau kita lihat seperti miniaturnya Indonesia, semua suku ada di sana. Ya mulai dari yang dari Sumatera, di Jawa, sampai ke yang timur NTT, Papua juga ada di Tarakan. Jadi mereka masing-masing melakukan kegiatan, menampilkan masing-masing budayanya pada Pekan Budaya itu yang kita lakukan mulai 2019 kemarin. Dan insya Allah juga tahun ini akan kita laksanakan seperti itu. Lalu setelah itu jadi itu nanti kalau rencana kita tanggal 1 sampai tanggal 6 Oktober itu ada Pekan Budaya. Lalu setelah itu tanggal 7 itu nanti lakukan arak-arakan tadi, mengarak padau ini juga diiringi dengan seluruh paguyuban yang ada di Tarakan. Lalu setelah itu diarak sampai ke laut. Lalu pada malam harinya ada panggung hiburan rakyat ya. Ini bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata. Lalu tanggal 8-nya itu dimulailah prosesi itu. Prosesi itu biasanya dimulai dengan berbagai acara atraksi, terutama ada tari kolosal yang biasanya diikuti sampai 300 sampai dengan 500 penari.
yang kita lakukan. Dan itu memang mengambil dari anak-anak siswa-siswa SMA. Jadi memang benar-benar baru dilatih itu. Makanya latihannya bisa sampai 3 bulan. Mulai sekarang mereka udah latihan nih untuk menuju Oktober itu. Oke. Lalu nanti setelah tari kolosal, lalu ada seremoni ya ritualnya suku Tidung ini, lalu mengaraklah rame-rame seluruhnya ini. Jadi tetua adat termasuk juga para tokoh-tokoh masyarakat, termasuk Forkopimda juga ikut melarung. Itulah acara puncak dari Festival Irau Tengkayu itu. Oke. Dan itu dulu kita laksanakan setiap 2 tahun sekali. Tapi mulai tahun 2019 saya minta itu dilaksanakan setiap tahun karena ini sudah masuk sebagai kalender of event nasional ya, seperti itu. Oke, baik. Nah, ini kan kemarin sempat COVID-19 melanda Indonesia. Kita sama-sama tahu ya bahwa semua kegiatan itu dilakukan di rumah gitu ya, Pak ya. Semua festival, semua acara-acara yang terbilang meramaikan atau mengumpulkan massa itu ditiadakan dulu gitu kan. Nah, sekarang ada Festival Irau Tengkayu yang dimana itu menjadi bagian bagian dari masyarakat Tarakan. Pastinya seneng banget dong ya masyarakat Tarakan. Ada lagi nih festivalnya. Antusiasnya seperti apa nih Pak masyarakat Tarakan? Ya luar biasa Mbak Rai. Jadi memang sebenarnya kan kita tahun 2020 juga bersiap-siap untuk melaksanakan. Terus ada pandemi COVID-19 itu, lalu kita stop, jadi kita tidak lakukan. 2021 kemarin juga kita sedang menunggu pengumuman resmi dari pemerintah untuk dibukanya beberapa kegiatan-kegiatan itu. Memang seperti tadi bahwa Tarakan juga waktu itu sudah mulai masuk ke PPKM level 1 kan sudah menjelang sekitar bulan-bulan Oktober begitu ya. Jadi kita mau melaksanakan biasanya Desember pada saat itu. Jadi kita laksanakan biasanya dirangkai dengan hari ulang tahun kota. Tanggal 15 Desember. Nah pada saat itu ya memang dari tetua adatnya sudah nggak sanggup untuk mempersiapkan kegiatan ini, terutama untuk para penarinya kan memang butuh latihan intensif selama 3 bulan lebih. Sehingga memang 2021 walaupun dibolehkan itu juga dari pihak adatnya yang tidak siap untuk melaksanakan itu. Mudah-mudahan tahun 2022 ini kita bisa laksanakan dan saya kira luar biasa antusiasme masyarakat menyambut kegiatan ini. Apalagi dirangkai dengan tadi ada Pekan Budaya ya. Lalu beberapa rangkaian kegiatan sebelum itu sampai ke acara puncak tadi yang pelarungan itu. Jadi luar biasa saya kira memang sambutan masyarakat termasuk juga dari sambutan dari para tetua adat ini untuk pelaksanaan kegiatan ini. Nah ini kan saya dengar-dengar akan ada pawai. Pawainya itu yang boleh ikutan siapa aja Pak? Kalau di sana kan saya sampaikan tadi ya seperti miniaturnya Indonesia lah. Jadi ada paguyuban Jawa yang namanya Pakuwaja ya, ada lagi dari Sulawesi Selatan, kerukunan keluarga Sulawesi Selatan, dari NTT, termasuk dari NTB, ya termasuk dari Sumatera, ya mulai dari Aceh sampai dengan yang Batak ada semua. Jadi mereka pada turun semua nanti di pawai itu, yang tadi akan membawa perahu ini sampai ke titik untuk besok dilarung pada tanggal 8 rencananya seperti itu. Nah nih saya penasaran nih ya Pak, begitu spesial sekali nih festival untuk Irau Tengkayu kali ini. Dan bicara tentang anggarannya sebesar apa Pak dari 2 tahun sebelumnya Pak? Ya sebenarnya setiap tahun memang kita, tadi karena memang banyak rangkaiannya tentu anggarannya lebih besar ya dibanding sebelumnya. Jadi memang rangkaian kegiatan sebelumnya ini yang juga pasti ada anggaran juga. Kalau dulu kan hanya paket unsur iraunya saja. Nah sekarang ini kita rangkai dengan beberapa kegiatan tentu anggarannya menjadi lebih besar. Tetapi ini adalah bagian dari upaya kita, pemerintah kota ini memang untuk bagaimana menjadikan acara ini menjadi sebuah destinasi wisata ya. Karena memang kalau dulu kan hanya konsumsi untuk masyarakat Tarakan dan kabupaten sekitar Provinsi Kalimantan Utara, tapi sejak 2019 sebenarnya harapan kita itu bisa kita perluas jangkauannya mungkin secara nasional bahkan untuk internasional seperti itu. Sehingga kita kemas lebih besar, lebih kolosal dan lebih meriah seperti itu. Jadi pemerintah Kota Tarakan sangat-sangat memikirkan itu ya Pak ya. Dan pasti ada banyak sekali fasilitas dari pemerintah Kota Tarakan untuk festival ini. Nah, seperti apa Pak? Ya seperti inilah misalnya anak-anak sekolah yang kita latih selama ya 300 sampai dengan 400 orang itu kan ya mereka harus setiap hari kan latihannya seperti honor, lalu juga untuk beli pakaian untuk latihan, nanti juga pakaian yang dipakai pada saat acara menari kolosal itu kan pakaian seragam itu semua disupport dari pemerintah kota. Jadi termasuk juga sebenarnya pembuatan padau itu. Padau yang dilarung siapa itu juga butuh biaya juga, itu cukup besar. Tetapi lagi-lagi bahwa ini bagian upaya kita untuk melestarikan budaya lokal ya.
Saya penasaran, dari 300 sampai dengan 500 siswa yang ikutan gitu ya Pak ya, itu ada seleksinya nggak sih Pak? Tentu memang dari pelatihnya lah yang menyeleksi, dari tetua adat yang melatih, dan kami nggak ikut-ikut sampai ke situ. Jadi pokoknya kami taunya beres. Iya ya, taunya beres gitu ya. Kita nggak mampu lagi ngurusin sampai nyeleksi orang-orang, kita juga nggak punya kompetensi lah. Jadi memang selama ini kita serahin sepenuhnya kepada tokoh budaya di sana, seperti Pak Dato Norbek. Beliaulah yang selalu selama ini memang menggawangi urusan tari menari ini. Jadi dilepas dan diserahkan aja sama masyarakat gitu ya Pak ya? Oh iya, kami nggak ikut-ikut kan, kami juga nggak punya kompetensi bidang itu. Kalau saya kan dokter taunya nyuntik aja. Nggak tahu saya kalau urusan menari gitu ya. Dan ya, mungkin ada orang yang tahu menari, tapi kan urusan tarian mengenai ritual adat kan kita juga nggak paham gitu ya. Jadi kita serahkan sama ahlinya lah begitu. Jadi Festival Irau Tengkayu ini juga akan ada di Tarakan Expo. Nah Bapak bisa ceritain sedikit tentang Tarakan Expo? Jadi Tarakan Expo sebenarnya itu tambahan kegiatan. Biasanya Tarakan Expo kita laksanakan di Agustusan gitu ya. Sekarang kita izin sama tetua adat begitu, apa boleh ini waktunya dimajuin. Ternyata kan memang nggak berkaitan dengan waktu ya. Dalam 1 tahun kapan aja bisa dilaksanakan. Nah dulu memang hanya policy pemerintah daerah saja yang berusaha menggabungkan itu dengan hari ulang tahun kota. Sekarang kita pisahin supaya bisa lebih persiapannya lebih bagus. Mungkin juga orang yang datang menonton juga punya waktu lebih banyak begitu ya. Makanya sekarang kita majuin di Oktober. Jadi kalau dulu kan Desember selalu. Desembernya di akhir-akhir lagi karena memang hari ulang tahun kota itu kan 15 Desember. Nah sekarang kita pisahin itu. Tahun ini kita mulai setelah minta izin dari tetua adat ya, konsultasi dan diperbolehkan ya. Jadi boleh kita laksanakan di depan, dan alhamdulillah tahun ini kita rencanakan mulai 1 Oktober sampai dengan 9. Jadi 1 minggu lebih lah. Oke, itu tadi adalah Tarakan Expo ya, Pak. Nah, Pantai Amal ini dengar-dengar lagi dibangun. Ada nggak ini berpengaruh sama Festival Irau Tengkayu ini? Iya, jadi sebenarnya dulu tempat pelaksanaannya kan di daerah Pantai Amal memang. Jadi dari dulu memang dari Pantai Amal. Tetapi di dalam pembangunan itu pun kita sudah memperhitungkan ya, untuk kegiatan festival budaya Irau Tengkayu yang setiap tahun kita laksanakan. Seperti tahun ini juga, bahkan tempatnya kita lebih perbaiki lagi karena memang artinya nanti fasilitas itu sudah permanen begitu. Kalau dulu kan setiap mau ada acara kita perbaiki. Kalau mulai tahun ini insya Allah mudah-mudahan sih tempat itu sudah bisa kita permanenkan karena masuk di dalam kawasan wisata kita yang sedang kita benahi saat ini. Nah, Festival Irau Tengkayu ini ngaruh nggak sih Pak sama UMKM pariwisata di Kota Tarakan? Oh, berpengaruh sekali Mbak Re. Jadi tujuan sebenarnya memang bagaimana pariwisata kita bisa bangkitkan ini supaya bisa punya multiplier effect. Karena seperti tadi ya, kalau ada tontonan, ada atraksi, ada pertunjukan, ada kegiatan, ya itu akan mengundang orang datang. Nah orang datang inilah sebenarnya nanti yang menggerakkan ekonomi lokal kita, termasuk juga UMKM. Karena misalnya hasil produk UMKM kita kalau nggak ada yang datang, nggak ada yang beli dong begitu ya. Maka setiap kegiatan event apapun di Tarakan ini pasti kita rangkaikan dengan kegiatan UMKM. Itulah yang mendorong UMKM kita tambah banyak di Tarakan, tambah besar dan tambah banyak seperti itu. Lalu apa aja Pak dagangannya tuh Pak? Macam-macam sih. Jadi kalau UMKM Tarakan kan bergerak di beberapa macam sektor ya. Ada yang sektor perdagangan, jasa begitu ya. Perdagangan macam-macam. Ada juga misalnya UMKM bidang kuliner. Kuliner itu ya yang olahan ikan, karena Tarakan kan memang kebanyakannya kan dari ikan ya. Walaupun sebenarnya ikan ini tidak diproduksi di Tarakan, tetapi di sekitar Tarakan, di tambak-tambak sekitar Tarakan. Tapi biasanya mereka jualannya ke Tarakan begitu. Termasuk untuk pengolahan, untuk ekspornya juga ada di Tarakan. Lalu yang ketiga itu handicraft juga ada kita punya. Nah katanya ada lomba nih Pak. Lombanya tuh apa aja Pak? Lomba ya? Lomba itu ya macam-macam. Seperti tadi lomba festival budaya tadi itu kan masing-masing penampilan dari masing-masing grup kan pasti dinilai ya. Termasuk juga kesenian seperti tarian, khususnya kesenian tradisional Tidung itu. Penilaiannya biasanya diumumkan pada saat malam hiburan rakyat itu, pesta rakyat itu. Seperti itu. Oke, baik. Nah, ini target Bapak dan juga pemerintah Kota Tarakan untuk Festival Irau Tengkayu ini apa aja Pak targetnya Pak? Ya, target untuk mendatangkan wisatawan pasti ya. Jadi wisatawan domestik ini kalau target kita tahun ini sebenarnya harapan kita kalau bisa sampai
ya minimal 10.000 orang yang datang, minimal untuk domestik. Kalau yang luar negerinya, target kita kan mungkin paling nggak sekitar 1.000-an orang lah, wisatawan mancanegara yang bisa datang. Harapan kita dari 100 nih kita bisa menjadi top 10 di Karisma Event Nusantara itu, yang sekarang juga lagi didorong oleh Kementerian Pariwisata. Oke, amin. Semoga bisa top 10 ya Pak ya. Amin. Nah, dari 10.000 warga domestik yang target nih dari kota pemerintah Tarakan, kira-kira menurut Bapak dari 10.000 warga domestik, milenialnya ada berapa Pak? Pasti lebih banyak milenial nih biasanya. Jadi kalau kita lihat milenial pasti sekitar 70% lah. Nah, sisanya yang 30% ya dari kaum kolonial begitulah yang usianya di atas milenial begitu ya. Oke, iya. oke. Nah, kalau tadi kan Bapak sempat bilang ya kalau untuk warga domestik ini targetnya ada 10.000. Ya. Kalau untuk warga asing 1.000. Nah, promonya nih untuk Festival Irau Tengkayu, promo untuk wisatawan asing udah sampai mana Pak? Kementerian Pariwisata juga ikut mempromosikan. Jadi promosinya juga sekarang tidak hanya dari kita tapi juga dari Kementerian Pariwisata ikut mempromosikan secara nasional maupun juga internasional. Dan yang kedua, kita juga secara khusus juga ya bekerja sama dengan media lah ya. Dengan media, beberapa media nasional juga kita kerjasama untuk ikut mempromosikan acara ini. Ya mudah-mudahan juga melalui podcast ini kan, mudah-mudahan juga bisa juga menarik didengar oleh banyak orang karena pengalaman kita juga kemarin kan viewersnya juga cukup banyak ya podcast kita ini. Bahkan sempat mencapai 1,3 juta viewers, sudah kita lumayan banyak nih. Jadi kalau cuman sampai cuman 1.000 mah kecil lah menurut saya. Mudah-mudahan bisa nanti mendatangkan lebih banyak ini. Wisatawan, apalagi promosinya lebih lama begitu ya. Ini kita kan lebih lama nih promosinya. Mimpi Bapak untuk Festival Irau Tengkayu seperti apa? Harapan kami sebenarnya festival ini minimal bisa sampai top 10 lah ya, kalau bisa Nomor mungkin 1 ya, masuk Pak? ya, mudah-mudahan bisa sampai di 3 mungkin begitu. Dan harapan kami bahwa tujuan kita bagaimana budaya lokal ini bisa tetap kita lestarikan begitu. Karena ini memang sudah banyak hampir punah sebenarnya ya. Yang kita harapkan mudah-mudahan dengan kegiatan yang kita terus dorong ini, budaya lokal terus bisa tetap berkembang ya. Tentu juga budaya Nusantara yang lain yang ada di sana juga bisa tumbuh begitu. Oke, amin. Amin. Mudah-mudahan Festival Irau Tengkayu bisa top 10 ya Pak ya. Amin. Ayo bilang amin semuanya. Amin. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bapak Hairul untuk ngobrol bersama Rai kali ini, luar biasa menarik banget ya pembahasannya. Dan jangan lupa nih buat sahabat yang pengen tahu informasi lebih lanjut lagi seputar Kota Tarakan, di follow dulu di Instagram @humas_tarakan dan juga Facebooknya di humas_tarakan. Kalau gitu Rai Cendana pamit karena sudah di penghujung acara. Sampai jumpa lagi Bapak Hairul. Dan jangan lupa terus saksikan Tarakan is my city podcast. Bye-bye.